I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi fikih yang berjudul tentang haji dan umroh. Yang pertama itu pengertian haji. Apa sih pengertian haji itu? Nah, istilah haji berasal dari kata hajjah yang berarti berziarah, bermaksud, dan menyengaja ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan itu tadi menurut berasal dari kata hajjah ya. Nah, sekarang itu menurut istilah haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Seperti itu pengertian haji. Selanjutnya itu hukum haji. Apa hukum haji itu? Apakah wajib, sunnah, atau mubah? Jadi hukum haji itu hukumnya adalah wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Jadi wajibnya ini untuk bagi setiap muslim yang mempunyai baik secara finansial, mampu secara finansial maupun fisik. Nah, itu hukumnya wajib. Selanjutnya Allah menerangkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan. Mampunya di sini mampu secara finansial dan raga sehatnya gitu. Selanjutnya itu rukun haji. Ada berapa sih rukun haji itu? Baik, rukun haji itu ada 6. Yang pertama itu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa sih ihram itu, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang pertama itu ihram. Ihram ini adalah berniat untuk haji. Seperti halnya dalam sholat. Jadi, kalau sholat kan kita harus niat kan. Nah, begitupun dengan umroh dan haji ada niatnya juga. Perlu diperhatikan pula terkait tempat dan waktu mikot. Mikot itu batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji yang akan berkaitan erat dengan wajib haji nanti. Selanjutnya itu wukuf. Wukuf di padang Arafah. Pelaksanaan itu mulai tergelincir matahari itu atau habis zuhur dari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya itu tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Selanjutnya itu adalah sa'i. Sa'i ini adalah rukun haji yang keempat. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Jemaah haji yang melakukan sa'i disunahkan untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Namun jika tidak suci, maka perjalanan sa'inya tetap dianggap sah. Selanjutnya itu tahallul. Tahallul itu menggunting rambut. Tahallul itu mencukur rambut kepala setelah seluruh rangkaian haji selesai. Waktu sekurang-kurangnya setelah lewat dari tanggal 10 Zulhijjah. Yang keenam itu tertib, di mana jemaah haji telah melaksanakan rukun haji secara berurutan mulai dari ihram sampai tahallul. Jemaah yang tidak melaksanakan rukun haji dengan tertib dalam hal ini melalaikan salah satu di antaranya ataupun tidak menjalankan rangkaian secara berurutan, maka ibadah hajinya dianggap tidak sah. Jadi, ketika kita tidak melaksanakan seluruh rukun haji, itu dianggap tidak sah. Kayak misalkan kita tidak melaksanakan rukun haji, kayak misalkan ihram kita melaksanakan, wukuf melaksanakan, tapi kita tidak melaksanakan tawaf, itu dianggap tidak sah hajinya. Ibadah hajinya dianggap tidak sah. Ya, yang selanjutnya itu wajib haji. Yang pertama itu berihram dari mikotnya.
Yang kedua itu mabit atau bermalam di Musdalifah, yaitu suatu daerah yang berada antara Arafah dan Mina. Selanjutnya itu bermalam atau mabit di Mina. Selanjutnya itu melontar jumrah Aqobah pada hari raya haji. Setelah itu melontar jumrah Ula, Utsa, dan Aqobah. Selanjutnya itu kalau tadi ada wajib haji pasti ada sunnah haji. Ya, sekarang saya akan menjelaskan sunnah haji. Ada 4 sunnah haji. Yang pertama itu mandi ketika akan berihram. Yang kedua itu membaca talbiyah. Yang ketiga melaksanakan tawaf kudum. Apa sih tawaf kudum itu? Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan jemaah haji yang berasal dari luar atau bukan penduduk Mekah. Ibadah ini adalah bentuk penghormatan pada Ka'bah. Yang keempat itu membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian umroh. Jadi pengertian umroh itu ada 2, ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah fikih. Yang menurut bahasa, umroh adalah berkunjung ke suatu tempat. Terus yang menurut istilah fikih itu umroh berarti melakukan serangkaian ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahalul. Nah, umroh ini merupakan salah satu perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah yang secara etimologi memiliki arti berkunjung. Sedangkan secara terminologi sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitab Asnal Matalib Fishar, Raudlatit Talib adalah menyengaja untuk mendatangi Ka'bah dengan tujuan untuk beribadah umroh. Umroh secara harfiah memiliki makna berkunjung. Akan tetapi, berkunjung dalam konteks ini bukanlah berkunjung bisa sebagaimana umumnya. Sebab, dalam momentum itu orang-orang yang beribadah umroh memiliki kesempatan mendatangi tempat kelahiran Rasulullah. Sholat di tempat yang biasa dijadikan tempat sholat oleh utusan paling mulia itu. Dan bisa makan, minum, dan berjalan di tempat yang dijadikan tempat makan, minum, dan berjalan olehnya. Nah, ada juga dalil-dalil tentang umroh nih. Yang pertama itu ada dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagai syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Selanjutnya itu ada juga bukan hanya satu, tapi ada menurut hadis Rasulullah yang berbunyi al-umratu wal jibatun kawujubi haji manistata'a ilaihi sabila, yang artinya umroh hukumnya wajib seperti wajibnya haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya itu ada juga hadis riwayat Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-umratu ilal umrata kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruri laisa lahu jazaun ilal jannah. Artinya, dari satu umroh ke umroh yang lainnya atau berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Muslim. Dari beberapa kutipan dalil di atas bisa kita pahami bahwa umroh sangat penting untuk dilakukan oleh semua umat Islam. Bahkan hukumnya dianggap sama dengan ibadah haji. Lantas, bagaimana hukum sebenarnya pelihara umroh menurut mazhab ulama 4 mazhab itu? Nanti selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya itu ada hukum umroh menurut 4 mazhab ya. Jadi masih ada perbedaan pendapat nih menurut ulama mazhab 4 ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, dan ada yang mengatakan sunnah.
Beberapa pendapat itu disampaikan oleh Imam Nawawi, yang artinya ulama berbeda pendapat dalam wajibnya umroh. Satu pendapat mengatakan wajib, pendapat lain mengatakan sunnah. Dan ulama kalangan mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Namun yang paling sahih ada wajib umroh, dan telah sepakat bahwa sungguh haji dan umroh tidak wajib dalam umur manusia kecuali satu kali. Imam Nawawi Syahrun Nawawi alal Muslim. Itu diterangkan dalam Imam Nawawi Syahrun Nawawi alal Muslim. Dari beberapa pendapat di atas nih yang sudah disampaikan yang diperdebatkan oleh empat mazhab, dapat disimpulkan bahwa kewajiban umroh masih mendapatkan respon yang berbeda dari beberapa ulama. Hanya saja sebagai warga Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, umroh hukumnya wajib jika mengikuti pendapat yang lebih sahih. Jika ditelusuri lebih dalam, terdapat salah satu riwayat At-Tirmizi dari sahabat Zubair yang dengan tegas mengatakan bahwa umroh hukumnya tidak wajib. Riwayat ini berasal dari salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah perihal kewajiban umroh, yaitu yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya perihal umroh, apakah ia wajib? Rasulullah menjawab, tidak. Namun jika engkau berumroh itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, Syekh Ahmad Khatib Asy-Syarbini wafat pada tahun 977 Hijriah. Dalam salah satu kitabnya mengutip beberapa pendapat para ulama ahli hadis, dan mereka sepakat bahwa hadis di atas merupakan hadis dhaif. Bahkan Imam Ibnu Hazm menganggapnya sebagai hadis batil. Jadi hadis yang tadi, hadis riwayat At-Tirmizi itu hadis dhaif, hadis atau bisa dibilang hadis palsu. Selain kualitas hadis yang lemah, yang dimaksud tidak wajib dalam konteks di atas juga memiliki makna yang masih sangat umum. Dengan kata lain, tidak wajibnya umroh bisa saja kepada orang-orang yang tidak mampu sebagaimana haji, dan bisa pula bagi orang yang bertanya itu. Sebagaimana telah disebutkan, sungguh yang dimaksud tidak wajib pada hadis di atas tertuju pada orang yang bertanya karena ia tidak mampu melaksanakannya. Hadis riwayat Asy-Syarbini Muhnil Mutaj ila ma'rifati ma'ani al-fazil minhaj. Nah, segitu saja penjelasan tentang perdebatan hukum umroh. Nah, selanjutnya itu saya akan menerangkan tentang syarat wajib umroh. Nah, syarat wajib umroh ini ada 5. Yang pertama itu Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Yang pertama itu kan Islam, adalah beragama Islam. Hal ini juga berlaku dalam ibadah haji. Terus yang kedua itu balik. Jika seseorang sudah balik, maka ia mendapat kewajiban untuk melaksanakan umroh. Yang ketiga itu berakal. Umroh diwajibkan atas semua umat Islam yang berakal. Namun, apabila gila yang ada kemungkinan sembuh, maka jika ia sembuh dan terpenuhi syarat umroh yang lain, maka umroh wajib atasnya. Selanjutnya itu merdeka. Hal ini berkaitan atas amannya seorang perjalanan berangkat maupun pulang menuju Mekah. Yang kelima itu mampu atau istihah. Mampu sebagai syarat wajib umroh dijelaskan melalui firman Allah dalam Quran surat Al-Imran yang artinya di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Quran surat Al-Imran ayat 97. Nah, dalam sumber lain mengatakan merdeka. Bukan hamba saya juga termasuk syarat wajib umroh. Sementara itu di dalam buku Jalan Syariat Hakikat dalam Ibadah karya Abu Nur Ahmad Al-Kafi Anwar disebutkan wajib umroh terdiri dari 2 perkara, yaitu berpakaian ihram dari miqat dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Nah, segitu saja penjelasan tentang syarat wajib umroh. Selanjutnya itu rukun umroh. Ada berapa sih rukun umroh itu? Nah, rukun umroh ini ada 5. Yang pertama ada ihram, tawaf, sa'i, tahalul, dan tertib. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu ihram, tawaf, sa'i, tahalul, dan tertib.
Nah, yang pertama ini ihram dan berniat memulai umroh. Ihram adalah memakai pakaian tidak berjahit dan tidak mengenakan tutup kepala bagi laki-laki. Bagi perempuan, ihram adalah memakai pakaian apa saja asal menutup aurat dan dilarang mengenakan penutup muka serta kaos tangan. Setelah ihram, jamaah wajib berniat umroh dan mengambil mikot di tempat yang ditentukan. Pengambilan mikot untuk jamaah haji Indonesia biasanya di Bir Ali, Zulhalaifah, dan Tanim. Setelah ihram, jamaah wajib menjauhi semua larangan yang ditentukan. Yang kedua itu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Putaran dimulai dari Hajar Aswad dengan arah melalui jarum jam, sehingga saat tawaf, Ka'bah selalu berada di sebelah kiri jamaah. Doa yang dibaca saat tawaf bebas sesuai harapan tiap muslim. Setelah selesai mengelilingi Ka'bah, disunahkan sholat di belakang makom Ibrahim. Saat tawaf, jamaah dilarang berdesakan atau mengganggu orang lain. Yang ketiga, sa'i, berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Sa'i sebaiknya dilakukan bersambung dengan tidak diselingi ngobrol, kamar mandi, atau kegiatan lain. Yang keempat ini tahallul, menggunting rambut. Usai tawaf dan sa'i, jamaah wajib menutup umur dengan tahallul. Di tahap ini jamaah mencukur sebagian rambut. Jamaah pria biasanya ada yang memilih botak, sedangkan wanita memilih mencukur sedikit rambut di balik hijab. Yang kelima ini tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas. Nah, tiap jamaah wajib melakukan semua rukun umroh sesuai urutan tanpa ada yang terlewat. Semua kegiatan dilakukan dengan tenang, antri tanpa mengganggu ibadah dan kenyamanan jamaah haji lainnya. Lalu, rukun umroh dan haji itu apa bedanya? Nah, haji itu kan adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang telah mampu. Mereka yang menunda padahal sudah bisa melakukannya dianggap dosa, berbeda dengan umrah yang menjadi ibadah sunnah. Rukun haji berbeda dengan umrah meski terlihat sama tapi berbeda. Rukun haji dan umrah itu berbeda. Perbedaannya adalah kewajiban hadir di Padang Arafah di waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, segitu saja penjelasan tentang rukun umroh. Terima kasih.